Hai, aku Vivit. Aku lagi ada di Taman Makam Pahlawan Nasional. Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata merupakan taman makam yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk para pahlawan nasional, anggota militer, dan pejabat tinggi negara. Makam ini memiliki luas kurang lebih 23 hektar dan sudah menampung lebih dari 10.000 orang korban militer. Di makam ini terdapat 7 pahlawan revolusi yang tewas dalam peristiwa G30 SPKI, antara lain. Yang pertama, Jenderal Ahmad Yani. Beliau lahir di Jenar, Purwokerto pada tanggal 19 Juni 1922. Beliau wafat ketika pemberontakan G30S pada tanggal 1 Oktober 1965. Kedua ada Maijen TNI Raden Suprapto. Beliau lahir di Purwokerto pada tanggal 20 Juni 1920. Beliau menolak ketika PKI mengajukan pembentukan Angkatan Perang Kelima. Akibatnya beliau menjadi korban G30S bersama petinggi TNI Angkatan Darat lainnya. Ketiga ada Letnan M.T. Haryono yang sering disebut dengan Letnan Jenderal TNI Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono. Keempat ada Letjen S. Parman, jenderal dengan nama lengkap Siswondo Parman. Beliau merupakan petinggi TNI Angkatan Darat. Yang kelima ada Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Suswo Miharjo. Yang keenam ada Kapten Anumerta Pire Tendean. Yang terakhir ada Donald Ishak Panjaitan. Beliau adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Beliau lahir di Balige, Tapanuli, 19 Juni 1925. Pendidikan formal diawali dari sekolah dasar, kemudian masuk sekolah menengah pertama, dan terakhir di sekolah menengah atas. Ketika ia tamat sekolah menengah atas, Indonesia sedang dalam pendudukan Jepang, sehingga ketika masuk menjadi anggota militer, beliau harus mengikuti latihan Gyugun. Selesai latihan, beliau ditugaskan sebagai anggota Gyugun di Pekanbaru, Riau, hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Ketika Indonesia sudah meraih kemerdekaan, beliau bersama pemuda lainnya membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian menjadi TNI. Di TKR, beliau pertama kali ditugaskan menjadi komandan batalion, kemudian menjadi komandan pendidikan Divisi 9 Banteng di Bukit Tinggi pada tahun 1948. Seterusnya menjadi Kepala Staf Umum 4 Komandemen Tentara Sumatera. Dan ketika pasukan Belanda melakukan agresi militernya yang kedua, ia diangkat menjadi pemimpin Bekalan Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Seiring dengan berakhirnya agresi militer Belanda kedua, Indonesia pun memperoleh pengakuan kedaulatan. Panjaitan sendiri kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium atau TNT 1 Bukit Barisan di Medan. Selanjutnya dipindahkan lagi ke Palembang menjadi Kepala Staf TNT 2 Sriwijaya. Setelah mengikuti kursus militer attaché tahun 1956, beliau ditugaskan sebagai attaché militer RI di Bonn, Jerman Barat. Ketika masa tugasnya telah berakhir sebagai attaché militer, beliau pun pulang ke Indonesia. Namun, tidak lama setelah itu, yakni pada tahun 1962, beliau ditunjuk menjadi Asisten 4 Militer Panglima Angkatan Darat. Jabatan inilah terakhir yang diemban saat peristiwa Gerakan 30 September terjadi. Ketika menjabat Asisten 4 Menpangat, beliau membongkar rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Tiongkok untuk PKI.
Dari situ diketahui bahwa senjata-senjata tersebut dimasukkan ke dalam peti-peti bahan bangunan yang akan dipakai dalam pembangunan gedung Konevo. Senjata-senjata itu diperlukan PKI yang sedang giatnya mengadakan persiapan untuk mempersenjatai Angkatan 5.